fi nufus at-talibat wat-talabah to insert the good manner, the good attitude to all members of pondok, agar bisa memasukkan kebiasaan, tradisi dalam diri isi pondok semua tanpa kecuali, good manners, memasukkan tabiat, good attitude, kebiasaan baik. Tidak bisa main sulap, ya, bisa begitu saja, tapi memerlukan kesungguhan, kerja keras, waktu yang lama, dan pengorbanan dari semua pihak. Masyarakat pondok itu artinya pengurus pondok, wali santri, guru-guru, karyawan-karyawan, dan khususnya pemilik hajat utama, yaitu para santri dan santriwati. Saya lupa tahunnya. Ada seorang wali santri dari Sumbawa datang kepada saya, minta izin untuk anaknya diliburkan 2 minggu atau 3 minggu. Untuk apa? Santriwati dari Sumbawa bernama Aisyah mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat, utusan NTB untuk bertanding anggar di Jakarta, dan akhirnya menjadi juara. Alhamdulillah. Jadi ternyata Aisyah berhasil pertama menjadi wakil NTB di nasional, dan di nasional berhasil menjadi juara, dan dia tamat di Pondok Putri. Alhamdulillah. Ini namanya qudwatun hasanah. Saya teringat seorang putri Amerika Serikat bernama Ibtihaj Muhammad. Ibunya Egwin Muhammad, sehingga dia namanya Ibtihaj Muhammad. Dia hobinya olahraga. Apapun alasannya, dia harus berolahraga. Akhirnya dia memilih anggar untuk menjadi olahraganya, sama dengan Aisyah itu tadi. Dan dia berlatih dan berlatih. Akhirnya ketika Olimpiade Rio de Janeiro, Ibtihaj Muhammad berhasil meraih medali perunggu dan diundang langsung oleh Obama ke istana presiden di Washington DC, dan diberikan penghargaan. Inilah olahragawati muslimah pertama yang berjilbab dan memenangkan medali Olimpiade. Coba kamu lihat. Kalau tidak karena Ibtihaj Muhammad, apa yang bisa menyebabkan istana kepresidenan Amerika itu respect kepada umat Islam, terutama kepada kaum perempuan. Perempuan bisa memberikan andilnya untuk yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar, membuat orang-orang non muslim itu menghargai umat Islam, respect terhadap umat Islam, sekalipun melalui olahraga. Olahraga ini bisa memberikan kebanggaan
ibarat kancing emas di dada tempat orang menepuk dadanya. Ha anada. Itulah pengaruh olahraga. Seorang mahasiswa S2 ketika membuat tesis menyatakan, saya masuk Islam benar-benar karena pengaruh Muhammad Salah yang menjadi pemain di Liga Inggris dan 3 kali menjadi top skor, ya, dan membawa Liverpool menjadi juara champion. Saya masuk Islam karena Muhammad Salah, katanya. Olahraga. Coba kalau tidak olahraga, bagaimana mungkin? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jika ada orang yang tersebab kamu bisa masuk Islam, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Melalui olahraga. Banyak lagi yang masuk Islam karena pengaruh olahragawan-olahragawan Muslim. Apa sebab? Karena olahraga ini menanamkan jiwa patriotisme. Tapi yang paling spektakuler di dalam pengaruh olahraga kepada para olahragawan, dan kemudian olahragawan tersebut memberikan pengaruh yang luas, mendunia, bahkan dalam waktu lama, seperti yang diceritakan oleh karateka judoka Jepang, Yasuhiro Yamashita. Yasuhiro Yamashita ini adalah legenda Jepang, ya, yang memenangkan 5 kali medali emas tingkat dunia. Di antaranya adalah Olimpiade Los Angeles, yang sekarang dia sendiri yang menceritakan kisah ini. Jadi di Olimpiade Los Angeles itu, Yamashita yang bercita-cita untuk mendapatkan medali Olimpiade pertamanya untuk negaranya, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan semua kejuaraan dunia dia sudah dapatkan kecuali Olimpiade. Dan sekarang dia masuk Olimpiade karena kesungguh-sungguhannya, akhirnya dia bisa tembus ke final. Kata Yasuhiro, di final saya akan bertemu dengan judoka Mesir, ya, judoka Mesir bernama Muhammad Rashwan. Muhammad Rashwan beberapa tahun sebelumnya menjuarai Piala Afrika, menjuarai Piala Eropa, dan sekarang juga masuk final, akan berhadapan dengan Yasuhiro Yamashita di Olimpiade Los Angeles. Cerita Yasuhiro Yamashita, ketika saya masuk ke final, kecelakaan terjadi. Kaki kiri Yamashita patah. Kaki kiri Yamashita patah, dan kalau digerakkan sangat sakit, apalagi dipakai untuk bertanding. Tapi dia berpikir, semua kejuaraan sudah saya dapatkan kecuali Olimpiade, yang sekarang saya akan masuk final, dan satu-satunya kesempatan saya mungkin akan mati setelah ini. Maka dia tidak menyerah. Saya putuskan untuk menyembunyikan patah kakinya itu dan terus bertanding menghadapi Muhammad Rashwan pada waktu final. Cerita lain, Muhammad Rashwan ditanya, apa ketika final itu kamu tahu kakinya Yamashita itu patah? Saya tahu. Kira-kira yang menang siapa? Kira-kira yang menang siapa? Kira-kira yang menang siapa? Kalau dalam pertandingan itu ada kemungkinan berapa? Ada 3 kemungkinan saja. Ada kemungkinan kalah,
Ada kemungkinan menang, ada yang kemungkinan seri. Tapi Muhammad Raswan memilih yang keempat, yaitu menang dengan tidak mengalahkan. Sepanjang pertarungan itu, Yamasita yang bercerita, sepanjang pertarungan itu, sekalipun Muhammad Rahman tidak pernah menyentuh kaki saya yang patah itu. Dan di ronde terakhir, dia sengaja menjatuhkan dirinya, kemudian saya tangkap dan saya banting, saya kunci, dan saya pun menjadi pemenangnya. Kata Yasuhiro Yamasita. Saya tahu dia sengaja mengalah dan tidak mau memenangkan pertarungan itu. Tapi dia mengalah untuk memenangkan hati seluruh dunia. Apa yang terjadi? Yasuhiro Yamasita mendapatkan medali Olimpiade. Tetapi Muhammad Raswan mendapatkan apa? Pertama, medali fair play seluruh cabang olahraga Olimpiade Los Angeles. Dan hadiah itu baru pertama kali diusulkan oleh Kaisar Jepang agar panitia Olimpiade membuat satu medali penghargaan, medali umum fair play, dan itu diberikan kepada Muhammad Raswan. Lalu Muhammad Raswan diundang ke Jepang dan dijadikan pelatih nasional judo di Jepang. Dia diberi kartu penduduk Jepang, penduduk kehormatan. Bahkan dia menikah dan punya 3 orang anak dengan wanita Jepang.